Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Cerita Negeri Konoha, channel yang menyajikan berbagai kisah unik dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan marilah kita awali dengan berdoa agar kesehatan dan rezeki mengalir terus kepada kita semua. Amin. Inilah kisah bikin merinding kepala pendeta berubah menjadi babi saat menendang seorang kiai akibat kalah debat. Di sebuah rumah ibadah besar di Indonesia, seorang pendeta dan kiai sedang berhadapan dalam debat agama yang penuh emosi. Debat ini digelar di tengah-tengah acara besar yang dihadiri oleh banyak orang. Pendeta dan kiai berdiri di atas panggung, dikelilingi oleh jamaah dari berbagai latar belakang agama. Pendeta dengan penuh semangat membicarakan keyakinannya, sementara kiai tenang dan sabar mendengarkan. Debat semakin memanas. Pendeta mulai kehilangan kesabarannya dan berbicara dengan nada yang lebih tinggi. Ia merasa kesal karena kiai tidak merespon argumennya dengan cara yang diharapkan. Para jamaah mulai merasa canggung melihat ketegangan yang terjadi. Pendeta semakin terbakar emosi, sementara kiai tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh kata-kata pendeta. Dalam ledakan emosi yang tidak bisa lagi ia tahan, pendeta tiba-tiba menendang kiai yang berdiri dengan tenang di depannya. Kerumunan terkejut dan diam sejenak. Kiai tidak bergerak, tetap berdiri dengan tenang meskipun diperlakukan tidak adil. Pendeta yang merasa kalah dalam debat menjadi kehilangan kendali, sementara kiai tidak menunjukkan reaksi agresif. Setelah pendeta menendang kiai, sesuatu yang aneh terjadi. Kepala pendeta mulai terasa aneh, dan dalam hitungan detik wajahnya berubah. Perlahan-lahan kepala pendeta berubah menjadi wajah seekor babi, dengan ekspresi marah yang mengerikan. Suasana di dalam rumah ibadah semakin mencekam, para jamaah mulai berbisik dan terkejut melihat perubahan yang tak wajar itu. Suasana semakin tegang saat para jamaah mulai ketakutan. Beberapa orang berlarian keluar, sementara yang lainnya tetap terdiam di tempat, takut melihat kejadian aneh ini. Kiai, yang tetap tenang, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Pendeta yang kini memiliki kepala babi terus berteriak marah, namun suara teriakan itu terdengar aneh dan tidak manusiawi. Semua orang di ruangan semakin cemas dengan apa yang terjadi. Pendeta yang kini memiliki kepala babi terus berteriak marah, namun suara teriakan itu terdengar aneh dan tidak manusiawi. Semua orang di ruangan semakin cemas dengan apa yang terjadi. Setelah kepala pendeta berubah menjadi wajah babi, suasana dalam rumah ibadah menjadi kacau. Para jamaah terlihat panik. Beberapa mulai berlari keluar, sementara yang lainnya berusaha menjauh dari pendeta yang mengerikan itu. Kiai yang masih berdiri tenang mencoba untuk menenangkan keadaan, berbicara dengan lembut kepada orang-orang yang panik. Wajah pendeta yang kini menyeramkan terus menunjukkan ekspresi marah. Pendeta yang wajahnya kini berubah menjadi babi semakin kehilangan kendali. Teriakan-teriakannya semakin keras dan tidak dapat dipahami. Tanpa bisa mengontrol dirinya, ia mulai menghancurkan benda-benda di sekitar panggung dengan kekuatan yang tak wajar. Suasana semakin mencekam dan menakutkan. Kiai tetap tenang dan berdiri di tempat, seakan sudah memahami bahwa ini adalah sebuah ujian besar. Kiai akhirnya mendekati pendeta yang kini mengamuk, berbicara dengan lembut namun penuh kekuatan spiritual. Ia mengingatkan pendeta bahwa amarah tidak akan membawa kedamaian. Kiai meminta pendeta untuk kembali ke jalan yang benar dan menerima kenyataan yang ada. Meskipun pendeta terus berteriak dan menunjukkan wajah babinya yang menyeramkan, Kiai tetap sabar dan berusaha meredakan keadaan. Saat Kiai berbicara, suasana tiba-tiba berubah aneh. Ada suara berderak keras yang datang dari dalam tubuh pendeta. Suara itu semakin keras, dan seketika tubuh pendeta mulai menggigil hebat. Kepala babi yang menakutkan mulai berputar-putar, dan seluruh ruangan terasa seperti terjebak dalam kekuatan yang tak terjelaskan. Beberapa jamaah yang masih ada di dalam ruangan menutup telinga mereka, mencoba untuk menghindari suara mengerikan itu. Melihat keadaan yang semakin memburuk, dan pendeta yang kehilangan kendali, Kiai akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Sebelum pergi, ia menoleh sejenak dan berdoa untuk pendeta tersebut.
berharap agar ia menemukan kedamaian dan kembali ke jalan yang benar. Dengan penuh ketenangan, Kiai keluar dari rumah ibadah, meninggalkan pendeta yang semakin mengamuk dengan kepala babinya yang mengerikan. Pendeta yang kini wajahnya berubah menjadi babi, terperangkap dalam amukan emosinya. Tubuhnya menggigil hebat, dan setiap teriakan yang keluar dari mulutnya semakin tidak manusiawi. Para jamaah yang sempat bertahan kini mulai melarikan diri. Ada yang berlari keluar rumah ibadah, ada juga yang jatuh pingsan karena ketakutan yang luar biasa. Keadaan di dalam ruangan sangat mencekam dan hening setelah mereka pergi. Pendeta terlihat semakin tidak terkendali. Tiba-tiba, di tengah keheningan, sebuah suara misterius terdengar. Dari sudut ruangan, muncul sosok berjubah hitam, tubuhnya tertutup oleh bayangan yang membuat wajahnya tidak terlihat. Sosok tersebut berjalan dengan tenang menuju pendeta yang masih mengamuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok ini mengangkat tangan dan sebuah cahaya merah menyilaukan keluar dari telapak tangannya, mengarah langsung ke pendeta. Setelah cahaya merah menyentuh tubuh pendeta, ia tiba-tiba berhenti bergerak. Seakan terbangun dari mimpinya, pendeta membuka mata dan menemukan dirinya dalam keadaan normal kembali. Wajahnya yang berubah menjadi babi, kini kembali menjadi wajah manusia. Namun pendeta tampak bingung dan cemas, seakan baru menyadari apa yang telah terjadi pada dirinya. Sosok berjubah hitam mengamati dari kejauhan, tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pendeta mulai menyadari bahwa apa yang terjadi kepadanya adalah akibat dari amarah dan ego yang tak terkendali. Ia mulai menyesali tindakannya dan merasa bahwa ia telah kehilangan jalan yang benar. Dalam kesendirian dan kekosongan, pendeta mulai berbicara pada dirinya sendiri, meratapi kejatuhannya dan berusaha mencari penebusan. Suara tangisan perlahan terdengar di antara ruangan yang sunyi. Setelah pendeta menyesali perbuatannya, sosok berjubah hitam akhirnya menghilang tanpa suara. Pendeta yang masih merasakan kebingungannya berdiri perlahan dan melihat sosok itu pergi begitu saja, tanpa memberi penjelasan apapun. Suasana dalam rumah ibadah kembali menjadi sunyi dan gelap. Pendeta kini harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Dengan keheningan sebagai temannya, suasana dalam rumah ibadah kembali menjadi sunyi dan gelap. Pendeta kini harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya, dengan keheningan sebagai temannya. Pendeta yang kini terjebak dalam kebingungannya mulai merasakan kekuatan gelap yang menguasai dirinya. Ia berjalan gontai menuju altar rumah ibadah, seakan dipaksa oleh kekuatan yang tak terlihat. Tubuhnya bergetar hebat, dan matanya mulai berkilat dengan sinar merah. Ia menyadari bahwa kekuatan ini adalah hasil dari emosinya yang tak terkendali. Ia merasa dirinya terjebak di antara dua dunia. Dunia yang normal dan dunia kegelapan yang menguasai tubuhnya. Pendeta akhirnya sampai di altar, dan ketika ia menyentuh permukaan altar, kekuatan gelap itu semakin kuat. Ia merasakan tubuhnya berubah lagi, kali ini lebih mengerikan. Kepala babinya kembali muncul, lebih besar dan lebih menakutkan, sementara tubuhnya terasa semakin berat. Di sekelilingnya, udara terasa sangat dingin dan berat, seakan dunia di sekitarnya menutup, menciptakan ruang yang penuh dengan kegelapan. Tiba-tiba, dari kegelapan yang menutup rumah ibadah, Kiai muncul kembali. Ia berjalan menuju pendeta dengan wajah yang penuh belas kasih, bukan dengan amarah. Kiai mengetahui bahwa pendeta tengah berjuang melawan kekuatan gelap yang menguasai dirinya. Ia berbicara dengan lembut, menawarkan jalan keluar, dan penebusan bagi pendeta yang kini terperangkap dalam amarah dan ketakutannya. Pendeta akhirnya menundukkan kepalanya, merasa malu dan terjerat dalam kesalahan besar yang ia buat. Ia merasa dipenuhi penyesalan yang mendalam atas segala amarah dan kebencian yang ia semai. Kiai terus berbicara dengan lembut, mengingatkan pendeta bahwa penebusan hanya dapat dicapai dengan hati yang bersih. Pendeta akhirnya menyadari bahwa hanya dengan menerima pengampunan, ia bisa bebas dari belenggu kekuatan gelap tersebut. Setelah mendengar kata-kata Kiai, pendeta akhirnya mengambil keputusan yang berat. Ia menutup matanya, mengangkat tangannya, dan memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosanya. Perlahan, kepala babinya mulai menghilang, dan wajah manusia yang damai kembali muncul.
Kekuatan gelap yang menguasainya perlahan-lahan hilang, dan pendeta merasa ringan, seolah beban besar telah terangkat dari dirinya. Kiai tetap berdiri dengan dua garis miring. Pendeta yang telah kembali ke jalan yang benar, kini merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun wajahnya kini kembali menjadi manusia, ia merasakan sebuah kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Kekuatan ini bukan lagi berupa amarah atau kebencian, melainkan sebuah ketenangan yang mendalam. Pendeta berdiri di tengah rumah ibadah yang kini terang benderang, merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Kiai yang berdiri di samping pendeta tersenyum penuh kasih. Ia mengangkat tangan dan memanjatkan doa restu untuk pendeta yang telah kembali ke jalan yang benar. Kiai berharap pendeta bisa membawa pesan damai bagi umat, serta menjadi contoh bagi orang lain yang mungkin terjebak dalam amarah dan kebencian. Pendeta mendengarkan doa Kiai dengan penuh haru, matanya berkaca-kaca. Para jamaah yang sebelumnya ketakutan kini kembali ke rumah ibadah, melihat pendeta yang telah berubah. Mereka tidak lagi merasa takut atau khawatir. Sebaliknya, mereka melihat pendeta dengan rasa kagum dan hormat. Pendeta kini menjadi sosok yang berbeda, lebih bijaksana dan penuh kasih. Suasana di dalam rumah ibadah terasa lebih damai, penuh dengan kebersamaan dan rasa hormat antar sesama. Pendeta, yang kini telah berubah sepenuhnya, berdiri di depan jamaah dan menyampaikan pesan damai. Ia mengakui kesalahan masa lalu dan berjanji untuk tidak lagi terjebak dalam kebencian atau amarah. Ia mengajak semua yang hadir untuk hidup dengan kasih sayang dan saling menghormati. Pesan pendeta diterima dengan baik oleh semua orang, yang kini melihatnya sebagai pemimpin spiritual yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Setelah pendeta menyampaikan pesan damainya, rumah ibadah itu tampak berbeda. Suasana di dalamnya kini penuh dengan keberkahan. Pendeta yang kini telah berubah menjadi sosok yang lebih bijaksana dan penuh kasih, berjalan di antara jamaah dengan senyum yang tulus. Semua yang hadir merasa damai, dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan berubah ke arah yang lebih baik. Kiai tersenyum bangga melihat pendeta yang kini telah menemukan jalan penebusan.